Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga kalian di rumah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang ini ya, yang materi yang ada di prakarya, khususnya kelas 3. Di tahun ajaran baru ini, kalian masih dalam suasana pandemi sehingga tidak bisa belajar bersama di sekolah. Nah, untuk itu, dengan sangat sebut berat juga ya, kita harus belajar secara daring yang otomatis butuh kuota ya, butuh jaringan yang bagus, butuh HP yang lumayan bagus juga ya, supaya bisa melihat pelajaran yang ada di aplikasi yang ada di HP. Nah, pada ajaran baru ini, untuk materi prakarya, biasanya ada dua ya. Yang pertama itu kita belajar tentang materi kerajinannya atau pengolahannya. Nah, yang kedua itu diselingi dengan TIK-nya. Nah, untuk kelas 3 biasanya Bapak mengajarkan TIK-nya ya. Jadi misalnya kalian akan membuat sebuah desain tentang kerajinan atau tentang logo atau tentang label makanan. Nah, di kesempatan ini kita akan fokus membuat sebuah label ya. Jadi label sebuah produk, terserah itu produk kerajinan atau pengolahan atau yang lainnya. Nah, sebelum ke materi, kita kenalan dulu ya. Nama Bapak itu Ahmad Nujar Asegaf ST ya. Sekolah saya itu dari STT YBSI Tasikmalaya, jurusan Teknik Informatika. Jadi sebenarnya Bapak ini guru TIK ya. Makanya pada kesempatan ini Bapak lebih banyak mengajarkan tentang TIK-nya, khususnya dalam pembuatan desain, misalnya desain label, logo, atau yang lainnya. Nah, aplikasi yang digunakan, Bapak menggunakan CorelDRAW X7. Ada sih yang di bawahnya X5, X3. Terus ada lagi yang CorelDRAW 2021, tapi terlalu berat juga ya kalau di laptop yang biasa. Nah, kebetulan Bapak menggunakan CorelDRAW X7 karena menggunakan Windows 7 ya, di Windows 10. Nah, kalau diperhatikan ya di desktop ini ada menu ini ya, ada icon namanya CorelDRAW X7. Nah, untuk membukanya kita tinggal double klik aja yang ini ya, CorelDRAW X7. Kita double klik aja di sini. Tunggu sampai tampilannya muncul. Nah, ini udah muncul ya, seperti ini, CorelDRAW X7 64 bit. Nah, terus kita klik ini, klik new document ya. Klik aja new document karena kita akan membuat dokumen baru. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ini berdiri, artinya kalau di kertas itu potret, berdiri. Kalau ingin landscape kita pilih di sini nih. Nah, di atas ini ada potret. Terus tidak ada landscape, kita pilih yang landscape aja. Nah, ini udah landscape kan. Nah, mungkin bagi yang awam ya, belum pernah mengenal desain grafis, ini tampilan ini pasti asing ya. Ini aplikasi apa sih kok kayak gini bentuknya? Ini sebenarnya mirip di Microsoft Word. Ya, tampilan atasnya ada file, ada edit, ada view, layout, object. Nah, ini biasanya hampir semua digunakan kalau kita akan membuat sebuah desain grafis. Nah, terus yang samping ini ya, ini ada A4, ini berarti
menunjukkan bahwa kertas ini adalah A4. Nah, ini bisa diganti ya sesuai keinginan, tapi untuk latihan kita A4 aja lah. 4. Nah, terus ini ukurannya A4 itu 210 mm, lebarnya ya, panjangnya 297 mm. Ininya potret ya. Nah, kalau ganti landscape, ganti aja landscape. Nah, ini berubah landscape. Nah, unitnya ini berarti ukurannya. Ini milimeter, kita rubah aja menjadi sentimeter. Nah, ini sentimeter. Nah, udah ya, udah sentimeter. Nah, terus yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Ini kalau di ini namanya menu toolbox ya. Ini yang harus kalian pelajari. Di sini ada menu Fix tool, ada Shape tool, ada Crop tool. Nah, ini yang ke bawahnya ada Freehand, ada Rectangle tool, ada Ellipse tool, ada Polygon, ini Text tool. Nah, ini toolbox. Nah, terus yang sebelah kanan yang warna-warni ini namanya color palette ya, ini untuk mewarnai objeknya. Nah, yang di bawahnya ini ada page 1, artinya bahwa ini adalah halaman 1. Nah, kalau ini misalnya halaman 2, klik aja tambah. Nah, ini muncul halaman 2. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat surat undangan. Misalnya page 1 untuk judul undangan, page 2 untuk isi undangan. Nah, yang page 3 biasanya untuk denah ya, denah lokasi. Nah, ini untuk tahap awal kita akan ini aja pelajari fungsi dari menu-menu yang ini, sebab yang wajib dikuasai yang ini nih, menu yang samping ini. Nah, Fix tool, ini Fix tool ya, tanda panah select position or transform object. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyeleksi posisi berarti untuk memilih posisi dari objek itu mau diputar atau di gimana ya. Terus or transfer object untuk memindahkan objek juga ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya kita akan membuat sebuah kotak. Di sini ada namanya rectangle tool. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat sebuah objek segi 4. Kita klik aja di sini, klik. Nah, terus kita drag di sini. Nah, ini di lembar kerja istilahnya. Nah, ini muncul segi 4. Misalnya tadi ya, diklik, tahan, digeser. Ini artinya di drag. Nah, baru muncul objeknya. Nah, untuk menghilangkan tanda ini, yang tanda plus segi 4 ini ya, kita klik speed tool lagi yang atas. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan ini tanda rectangle tool-nya. Klik aja, berarti hilang ya. Nah, ini baru bisa, misalnya mau diputar tadi ya, klik aja tengahnya, klik. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini ya. Nah, terus tadi untuk memindahkan objek tinggal klik aja, klik, tahan, geser. Nah, ini untuk memindahkan objek. Itu fungsi dari Fix tool yang ini ya. Nah, terus di bawahnya ada Shape tool. Shape tool itu fungsinya kalau dalam ini bahasa Inggrisnya edit curve object or text character by manipulating nodes. Jadi fungsinya adalah untuk mengedit sebuah objek ya ke dalam bentuk kurva atau teks karakter ya, atau dan memanipulasi nodes, titik-titik ini ya. Contoh kita gunakan ini fungsi dari Shape tool. Klik aja Shape tool, klik. Nah, ini berubah jadi ada titik-titik ya. Terus di pojoknya berubah jadi warna hitam. Nah, ini kita klik aja warna hitam untuk merubah objek ini. Klik aja, terus tarik ke dalam sedikit. Nah, ini akan berubah objeknya jadi tumpul ujungnya. Nah, ini daripada fungsi Shape tool. Nah, kalau untuk menghilangkan tanda ininya, kita klik aja Fix tool. Nah, jadi kan ini adalah fungsi dari Shape tool. Nah, terus di bawahnya
ada ini ya, crop tool. Nah, crop tool itu fungsinya adalah untuk mengcrop sebuah objek. Nah, bagian dari ini ada crop, ada knife, ada virtual segment delete, dan eraser. Nah, kita akan coba misalnya yang knife aja dulu ya. Klik knife. Nah, kita akan coba gunakan fungsi dari knife ini. Kita klik di ujung ini, klik, terus tarik ya. Ini nggak ditekan ya, cuma klik terus digeser aja mouse-nya. Terus kita klik di salah satu ujung sini, misalnya klik di sini ya, klik. Nah, kita coba lihat hasilnya. Klik ke Pick tool. Nah, ini kita coba geser ya. Nah, ini terpotong. Nah, ini fungsi dari knife tool. Oke ya, itu salah satu fungsinya. Yang lain bisa dipraktekkan ya nanti. Kalau kalian udah bisa ke sekolah, kita akan praktek belajar di lab, sehingga kalian akan lebih paham. Nah, itu fungsi dari knife tool. Nah, terus yang di bawahnya ada zoom tool. Nah, zoom tool itu fungsinya untuk memperbesar sebuah objek. Kita klik aja di sini. Nah, objek jadi besar. Kalau ingin kecil, nah di sini di atas ada ya, ada ini tanda plus, ini tanda min, ini untuk mengecilkan lagi. Nah, ini ya. Kalau untuk posisinya misalnya ingin ke sebelah sini, ini diklik aja ya. Nah, ini ke sini ya. Ini berarti posisi gambar ke sebelah kiri. Kalau ini sebelah kanan. Nah, kalau ini sebelah atas. Nah, ini. Tinggal atur aja posisinya sebelah mana. Nah, itu fungsi dari zoom tool. Nah, selain itu, zoom tool itu kita gunakan misalnya untuk mengedit objek yang secara detail. Misalnya di pojok ini tampilnya besar. Caranya tinggal klik ini ya, klik zoom toolnya, atau ulang ya. Oh, sini terkecil lagi. Nah, ini misalnya pojok yang sini ya, kita drag aja bagian ini aja. Nah, ini ditekan drag, terus drag sebelah sini. Jadi kita akan memperbesar hanya bagian ini yang di drag. Nah, ini ya. Jadi ini fungsinya untuk mempermudah pengeditan objek kalau kita membuat sebuah logo atau gambar lain ya. Jadi bagian ini kita besarkan. Nah, untuk mengembalikannya klik aja ini F3 atau zoom out. Nah, itu kan kembali lagi. Nah, terus di bawah lagi ada ini namanya freehand. Nah, freehand itu fungsinya untuk draw curved and straight line segment. Artinya digunakan untuk membuat sebuah kurva dan membuat garis lurus ya. Nah, misalnya gini, untuk membuat garis lah intinya. Klik aja. Nah, ini akan berubah jadi tanda plus, ada gambar seperti ini ya. Garis cuman belok-belok. Nah, kita coba praktekkan di sini, klik aja di sini. Nah, terus kita geser ya. Kita geser misalnya ke sebelah sini, sebelah kanan ya. Kalau ingin lurus tekan shift baru digeser. Tapi mouse tadi cuma klik ya, jangan ditekan. Geser aja. Kalau udah sampai sini klik. Nah, ini garis lurus. Oke ya, kalau ingin garis bengkok sih tinggal gini aja. Nah, ini garis bengkok. Ini sambil ditekan. Nah, itu. Nah, selain dari freehand, ada ini two point line. Coba ini two point line. Nah, ini two point line. Jadi ini bisa per ini ya. Jadi bisa per titik. Jadi klik sini, buat, terus klik dari sini lagi. Nah, dari sini. Jadi ini fungsi dari two point line. Intinya membuat garis, cuman bisa membuat sebuah objek kalau ini ya. Kalau disatukan jadi sebuah objek. Nah, terus ada lagi Bezier tool. Nah, ini. Nah, kalau Bezier tool ini biasanya digunakan untuk membuat gelombang atau kurva. Misalnya dari sini, klik sini, terus klik sebelah sini. Nah, itu kita tahan, terus tarik ke bawah. Nah, ini akan melengkung. Nah, ini terus lepas, kita klik lagi di sebelah sini. Nah, terus kita tarik ke atas sedikit. Nah, terus lepas, geser lagi, terus klik sebelah sini ya. Nah, terus tekan, geser ke bawah.
Nah, ini jadi sebuah gelombang. Nah, itu fungsi dari Bezier tool. Terus ada lagi pen tool. Nah, pen tool itu fungsinya hampir sama seperti ini, seperti yang Bezier ini ya. Intinya ini untuk membuat garis. Kalau ini cuma kalau ini langsung muncul ya pen tool ya, sebelah sini muncul. Jadi kalau ingin lurus tekan shift ya. Nah, ini bisa ditahan, tarik lagi ke bawah juga sama ya. Nah, sama seperti Bezier itu. Nah, ini mah langsung keluar garisnya. Nah, ini ya. Nah itu dari fungsi dari pen tool. Ini banyak ya, kita bisa praktekkan nanti di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa cepat tatap muka. Nah, terus di bawahnya ada artistic media. Nah, artistic media fungsinya seperti berikut. Contoh ini, kita klik ini artistic media. Dan di sini langsung otomatis muncul ini. Ini artistic medianya. Bentuknya ini ya, misalnya kita klik ini, terus kita drag sini. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, ini artistic media. Kalau ingin yang lebih lengkap, kita pilih menu ini. Menu efek ya, di sini ada artistic media. Klik, nah, terus muncul di sebelah kanan. Nah, ini selain bentuk-bentuk ini, di bawah ada bentuk lain dari artistic media itu. Nah, ini ya, ini lebih komplit. Nah, kita tinggal pilih aja. Kita mau buat artistic media yang seperti apa. Contoh misalnya tanda panah. Nah, ini otomatis berubah tanda panah. Ini kalau geser ke sini membuat jadi tanda panah. Kalau klik balon berubah jadi bentuk balon. Ya, ini. Kalau bintang jadi bintang. Nah, ini kalau bentuk lain ini sama ya. Nah, itu ya. Nah, itu artistic media. Kalau untuk menghilangkannya, klik aja ini ya, tanda X-nya. Hilang. Oke ya. Itu artistic media. Nah, kalau untuk menghilangkan ini ya, kita setelah membuat objek ya, usahakan klik Pick tool. Nah, jadi kita bisa bebas menyeleksi objek lain tanpa menghasilkan bangun baru ya. Nah, ini. Terus di bawah lagi ada ya, rectangle tool. Nah, itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah square. Square itu segi empat mungkin ya. Segi empat ya. Rectangle dengan cara mendragnya di layar kerja. Nah, contoh gini ya, klik, akhirnya kita drag misalnya ke kanan dulu, terus ke bawah dulu. Nah, gini. Oke ya, ini sebuah segi empat. Nah, untuk menghapusnya, kita bisa klik Pick tool atau klik objek yang ini, terus pilih delete. Tapi jangan backpiece ya, kalau backpiece itu untuk menghapus ke depan, kalau delete itu untuk menghapus objek semuanya. Tapi dengan cara diklik dulu, klik, terus klik delete. Delete ya tulisannya. Nah, delete. Kalau ingin bareng-bareng tinggal di blok aja sini, blok. Berarti bagian yang terblok itu yang akan kita hapus. Delete. Nah, itu. Itu fungsi dari rectangle ya, untuk membuat objek segi empat. Nah, terus ellipse tool. Ellipse tool itu fungsinya untuk membuat bentuk ellipse circle. Circle ya. Atau lingkaran atau ellipse itu mungkin agak pipi ya. Contoh gini. Nah, kalau circle itu biasanya bulat penuh ya. Nah, kalau bulat penuh berarti kita harus atur aja ya supaya bulat penuh. Kalau ingin pas itu tekan kontrol ya. Kontrol CTRL terus di drag. Pasti ini akan membuat objek yang bulatnya penuh. Kalau ingin bentuk elip mah nggak usah ditekan CTRL, cukup gini, misalnya klik sini, dragnya ke samping. Nah, ini jadi sebuah elip. Nah, itu. Nah, untuk menghilangkan tanda ini, klik lagi Pick tool. Nah, oke ya. Nah, ini. Nah, misalnya objek ini akan kita beri warna. Caranya gimana? Nah, caranya klik objeknya,
Terus pilih warna yang ada di samping, yang color palette ini ya. Pilih aja salah satu, misalnya merah. Nah, ini akan menghasilkan objek warna merah. Orange ya. Terus blue, nah biru. Terus green, nah ini green. Yellow ini. Nah, itu. Oke, nah ini udah kasih warna. Ini juga sama ya, klik aja. Pilih salah satu colornya. Nah, ini udah. Nah, terus di bawahnya ada Polygon Tool. Nah, Polygon Tool itu fungsinya untuk membuat objek poligon. Nah, poligon itu artinya gini, objeknya segi banyak ya. Misalnya gini, contoh kita akan buat ini. Nah, ini adalah segi 5. Nah, supaya misalnya kita akan buat segi 6 atau 7 ya. Caranya gimana? Nah, kita tinggal lihat aja ke atas di sini. Nah, ini ya, ikutin tanda kursor. Nah, di sini nih. Sini ada angka 5, berarti bahwa poligon ini adalah segi 5. Kalau ini segi 6, tinggal klik aja ke atas, tuh segi 6, segi 7, segi 8, segi 9. Nah, gitu ya. Ini poligon. Sebenarnya di kelompok ini, di poligon yang warna hitam itu kita klik ya. Itu ada bentuk lain, ada star ya. Star itu untuk membuat objek berupa bintang. Nah, star, ini star 5. Nah, ini star 5 tuh. Bintangnya 5, kalau 6 ya jadi bintang 6. 7, tapi bintang kebanyakannya 5 ya. Nah, 5. Kasih warna, klik aja yang sebelah kanan color palette. Nah, selain bintang tadi ya, ada complex star. Ada ini bisa kita coba ya nanti kalau kalian udah bisa ke sekolah atau yang di rumah punya komputer dan ada aplikasi CorelDRAW-nya bisa dipraktekkan. Nah, kompleks star gini, klik kompleks star. Nah, ini artinya bintang yang kompleks, jadi banyak seginya. Nah, ini ya kompleks, jadi beberapa bintang digabungkan. Ini segi 9, kalau 8 ya 8. Oke ya. Nah, terus yang bawah ini ada text tool atau F8. Nah, text tool itu text itu tulisan ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat objek berupa tulisan, baik tulisan paragraf atau artistik ya, artistik text. Nah, bedanya paragraf dan artistik itu gimana? Kalau paragraf itu biasanya ini, kalau misalnya kalau kita membuat undangan, nah paragraf itu dengan cara di drag. Begini di drag. Nah, ini kita baru nulis, kita misalnya ganti tulisannya jangan 12. Misalnya 24. Nah, ini ya. Nah, ini ada teks paragraf. Jadi kalau kita nulis otomatis tidak melewati yang kita drag. Nah, kalau enter biasa ke enter bawah ya. Tapi tidak melewati ini yang kita drag tadi ya, itu teks paragraf. Kalau teks artistik itu nggak di drag, cuman klik aja. Misalnya kita klik di sebelah sini ya, klik aja. Nah, itu ada muncul kedip-kedip, kita tinggal nulis misalnya latihan desain grafis misalnya. Nah, ini adalah tag artistik, artinya tag ini kita bisa edit ya supaya bentuknya lebih bagus. Caranya gini, setelah nulis, misalkan kita klik pixel, nah terus, nah ini kita bisa di drag ke atas ya, yang segi 4-nya, jadi lebih besar. Nah, terus bisa diganti tulisannya, misalnya ini aja. Nah, beri warna ya. Atau kita rubah bentuknya. Jadi gini nih di sini ada, nah bawahnya ya. Ini yang ke bawahnya. Kita coba menggunakan envelope ya. Ini hasilnya gimana kalau tulisan ini kita berikan envelope. Nah, ini bisa dirubah, ini kita tarik ke atas, otomatis tulisannya ke atas ya, jadi melengkung itu. Oke, nah gini. Ini adalah fungsi dari beberapa
toolbox ya sini. Banyak aja yang dipakai ini. Ya, kalau yang lain ini adalah untuk editnya, desainnya. Tapi yang dasarnya cara menggunakan dari ini aja nih ya. Ini dasarnya. Bagaimana cara menggunakannya. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah label makanan ya, atau label produk ya, atau label nama perusahaan, atau label misalnya kamu punya usaha apa ya di rumah, kita buat labelnya, istilahnya logonya juga ya, bisa juga sebut logo atau labelnya. Kalau produk berarti label produknya. Nah, misalnya kita akan membuat label gini aja, yang sederhana aja ya. Misalnya dari bentuk ini lingkarannya kita buat sini. Nah, beraganya sini. Nah, dari sini kita akan coba membuat sebuah label. Kita beri warna sini ya, misalnya green. Nah, kita Ctrl D ya. Ctrl D itu untuk duplikat ya, duplikat dengan bangun yang sama, kita copy ya, copy paste istilahnya. Tapi kalau di sini lebih cepat ada Ctrl D. Nah, kita perkecil yang bangun yang keduanya. Ya, kalau ingin lebih cepat, kalau ingin di tengah-tengah ya, drag aja. Nah, terus di atas ada legend distribute. Nah, kita letakkan misalnya objek ini di tengah ya. Nah, gini. Oke. Nah, gini. Misalnya yang tengah warna kuning. Ini ya, misal ini kan. Kalau yang udah mahir mah bisa bangun yang lain atau bentuk yang apalah. Nah, ini misalnya terus kita beri ini ya. Kita dasar aja ya. Nanti yang lainnya. Nah, ini bisa pakai counter juga bisa ya, misalnya ini 2 ya, bisa. Oke. Nah, jadi ada dua ini ya, 2 garis di dalamnya. Ini counter, kalau nggak pakai counter itu nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita akan membuat tulisan ini, berarti kita klik text tool ya. Nah, klik, terus kita klik di sini. Misalnya tulisannya gini, Fahira Soft ya. Nah, Fahira Soft. Fahira Soft. Fahira Soft ya. Ini kita ganti tulisannya. Kalau ingin tulisan yang bagus-bagus, kalian bisa download ya, nanti masukkan ke font yang ada di laptop kalian atau di komputer. Ini ya, Fahira Soft. Fahira Soft, terus misalnya di bawahnya ada tulisan ini, kontak ya, kontak person 087 2. Kita
geser sini ya. Nah ini contoh sederhana sekali ya. Nah ini kontak person. Nah terus misalnya alamat ya, alamat Banjar, Jawa Barat. Ini di bawahnya, di atasnya aja. Nah kalau ingin enggaknya ya, enggak ngerubah yang lain, kita editnya di luar aja biar lebih enak editnya, jadi nggak merusak objek yang lain. Nah gini ya, Banjar Jawa Barat. Nah terus misalnya Pirasoft itu bergerak di apa gitu ya, perusahaan apa, atau kalau usaha apa. Misalnya di sini adalah souvenir ya, souvenir terus online shop. Misal ini kan misal. Nah kalau kalian misalnya kurang paham atau ingin tanya-tanya ya, bisa di grup ya, tanya aja di grup WA, kalian bisa tanya di situ. Silakanlah seputar ini desain grafis. Enak sih kalau udah sekolah sih, enak, kalian bisa langsung di lab belajar bareng. Dan biasanya lebih cepat bisanya kalau sambil praktek. Beda kalau hanya melihat ya, kalian gak ada komputernya, itu ya lumayan lama ya, kecuali di rumah sambil praktek. Oke. Assalamualaikum. Kalau udah, waalaikumsalam. Terusin ya. Belum Pak, nanti ya Pak. Oke Pak, buat video dulu nih. Nah ini ya, misalnya kayak gini. Nah misalnya gini-gini aja lah, ini contoh sederhana. Ya mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya ya, walaupun lewat online ya, usahakan kalian pahami dengan benar. Nah nanti kalau kita udah mulai PTM ya, tetap muka di sekolah, kita akan belajar bareng di lab komputer. Insya Allah cepat bisa lah, beberapa pertemuan juga. Soalnya ini kalau sambil lihat, sambil praktek biasanya lebih cepat bisa. Ya mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah untuk kali ini saya cukupkan sekian saja. Ya mohon maaf atas segala kekurangan ya, ini kan awal pertemuan. Nanti kesananya mungkin akan lebih bisa dimengerti ya. Apalagi kalau kita udah PTM. Oke, sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.